Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NPM 2021-155. Saya di sini ingin memenuhi tugas mid semester aplikasi komputer 1. Apa sih pengertian dari komputer itu? Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum juga, komputer didefinisikan sebagai perangkat alat yang menghubungkan satu komponen lain dengan komponen lainnya sehingga menghasilkan suatu informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. 4 fungsi dasar komputer. Yang pertama, data processing. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa sebuah informasi. Data yang dapat diolah pada umumnya berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua, data stronger. Komputer digunakan untuk sebagai pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika kita menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan save atau penyimpanan data ke dalam hard disk dan dapat diambil kembali dengan menggunakan open. 3. Data movement. Data movement, komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari komputer lain ke komputer yang lainnya, atau menggunakan alat-alat output lainnya. Yang keempat, kontrol. Dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah ke dalam sistem komputer, lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh manusia. Pengertian hardware. Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu unit pemasukan atau input, unit pemrosesan atau proses, dan unit pengeluaran atau output. Yang pertama, komponen input. Komponen input terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik dan menginterpretasi ASCII lainnya. Pada keyboard terdapat huruf A sampai Z dan angka 0 hingga 9 dan perintah-perintah lainnya. Kedua, mouse. Penghubung antar layar monitor dengan pengguna atau user dalam pengoperasiannya. Mouse terlihat sebagai pointer di layar monitor. Yang ketiga, mikrofon. Mikrofon merupakan komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara. 4. Scanner. Untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi file digital. Yang kelima, CPU. Berfungsi untuk menghubungkan berbagai peralatan peripheral termasuk perangkat, input atau output, dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Yang kedua itu komponen proses. Yang pertama, prosesor. Komponen utama untuk pemrosesan data. Yang kedua, motherboard. Komponen yang menjadi tempat sebuah komponen penghubung seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Yang ketiga, hard disk. Untuk penyimpanan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen seperti dari data sistem operasi komputer. Yang keempat, memori atau RAM. Untuk penyimpanan segala aktivitas komputer untuk sementara. Yang kelima, flash disk. Sebagai media penyimpanan dan transfer data yang paling populer dan tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan sehari-hari kita yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga, komponen output. Yang pertama, monitor. Monitor yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua, printer. Untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy. Yang ketiga, speaker. Untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Pengertian software. Software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk penyimpanan perintah
maupun dokumen serta arsip lainnya. Menurut Melvin Sharifos-Daulay, software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah kepada komputer. Macam dan jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Contoh perangkat lunak atau software yang pertama, Internet Browsing. Yang pertama itu Google Chrome. Google Chrome merupakan browser lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome tersedia untuk sistem operasi Windows, MacOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua, Mozilla Firefox merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation di tahun 2002. Yang ketiga, Opera merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera. Yang kedua, antivirus. Yang pertama, Norton Antivirus merupakan produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Norton LifeLock sejak 1991 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. Yang kedua, AFG Norton Antivirus adalah program antivirus yang dibuat oleh AFG Technologies. Software ini gratis untuk diunduh dan digunakan, tetapi untuk dukungan teknis lebih stabil dan maksimal, pengguna harus siap untuk membeli paket premium. Yang ketiga, Kaspersky merupakan program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Program ini dirancang melindungi pengguna dari serangan malware pada sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X, meski ada juga versi Linux untuk konsumen bisnis. Yang ketiga, editing software. Yang pertama, Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pemberian efek. Yang kedua, Adobe Illustration adalah aplikasi desain yang membantu pengguna dalam membangun kreativitas dan bidang desain, ilustrasi digital dengan bentuk, warna, efek, dan tipografi. Yang ketiga, CorelDRAW adalah software editor yang memungkinkan pengguna dalam mendesain suatu objek vektor. Setiap objek dapat diedit secara terpisah. Maksudnya, pengguna dapat membuat maupun mengedit bentuk, warna, ukuran, dan mengubah posisi objek. Yang keempat, communication software. Yang pertama, WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seseorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp menggunakan paket data internet. Yang kedua, Telegram, aplikasi perpesanan online yang satu jenis dengan WhatsApp dan Facebook Messenger, yang artinya pengguna dapat menggunakan untuk mengirim pesan ke pengguna yang juga mendaftar ke Telegram. Yang kelima, Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Word merupakan program pengolahan kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Yang kedua, Microsoft PowerPoint yang dikenal sebagai program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide, dasar, hingga presentasi yang kompleks. PowerPoint biasanya digunakan membuat presentasi bisnis, namun tak jarang juga digunakan untuk tujuan pendidikan atau informal. Yang ketiga, Microsoft Excel
Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Pada umumnya, penerapan software Microsoft Excel sangatlah berguna untuk seseorang yang bekerja dalam bidang akuntansi atau administrasi. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.